wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Di sini saya bahwa sesungguhnya ada suatu dosa besar yang sangat merusak selain syirik, pembunuhan, zina dan sebagainya. Dosa besar itu adalah homoseksual. Orang yang melakukan homoseksual itu azabnya itu dunia maupun di akhirat. Karena apa? Homoseksual itu merupakan kejahatan yang sangat berat, yang sangat besar. Karena kejahatan yang besar itulah, maka apa? Hukumannya juga besar baik di dunia maupun di akhirat. Ibnu Qayyim mengatakan mafsadatul liwat min a'dhamil mafasid. Sesungguhnya apa? Kerusakan homoseksual itu adalah kerusakan yang paling rusak. Sehingga dengan hal tersebut perlu kita pahami dan kita renungkan. Sebagian orang berselisih pendapat, apakah hukuman bagi pelaku homoseksual itu lebih berat daripada hukuman bagi pezina, atau sebaliknya, hukuman bagi pezina lebih berat daripada hukuman pelaku homoseksual, atau keduanya sama. Untuk itu kita harus mengetahui ada beberapa pendapat. Karena apa? Apakah kita itu ingin menyamakan hukuman bagi orang yang homoseksual dengan pelaku pezina biasa atau tidak? Di sini salah satu pendapat mengatakan bahwa liwat atau homoseks hukumannya lebih berat daripada orang yang berzina. Hukuman bagi homoseksual adalah hukuman mati. Baik itu orang yang sudah menikah maupun orang yang belum menikah. Ini apa? Pendapatnya itu dari Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Imam Malik, bahkan sampai Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa hukuman liwat atau homoseksual itu adalah mati. Baik itu dia itu sudah menikah atau belum. Karena apa? Adanya suatu perubahan orientasi, adanya suatu kerusakan yang ditimbulkannya itu lebih banyak. Yang ditimbulkannya itu lebih banyak. Bisa menular dan bisa apa? Bisa berantai.
nggak bisa diputus kalau misalkan si pelaku maupun si korban itu hanya didiamkan saja. Makanya kemarin sudah saya sampaikan bahwa kaumnya Nabi Lut itu mendapatkan azab yang paling pedih. Selain mereka itu dibalikkan tempat tinggalnya, kemudian dipendam, kemudian baru mereka itu dilempari dengan batu yang sangat panas dari neraka, yaitu sijil. Itu berarti apa? Sesungguhnya liwat itu sangatlah merusak, apapun alasannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Bahwa hukuman bagi liwat sama dengan hukuman bagi orang yang berzina. Yang berpandangan demikian ini antara lain adalah Atta Ibnu Rabah, Hasan Basri, Said Ibnu Musayyib, Qatadah, Auza'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu berarti apa? Orang yang melakukan liwat itu hukumannya sama dengan orang yang berzina. Tapi yang sudah menikah berarti sama saja adalah dibunuh. Akan tetapi apa? Hakam dan Abu Hanifah itu mempunyai pendapat yang lainnya, bahwa sesungguhnya hukuman liwat tidak sama dengan hukuman bagi orang yang berzina. Dengan alasan liwat adalah persetubuhan pada tempat di luar tabiat manusia. Allah menetapkan hukuman bagi liwat adalah kebencian semua orang terhadap pelaku homo sampai binatang pun ikut membencinya. Berarti apa? Hakam dan Abu Hanifah itu mengatakan apa? Bahwa sesungguhnya liwat itu tidak bisa disamakan dengan hukuman orang yang berzina, baik itu dibunuh maupun dicambuk. Akan tetapi apa? Lewat taksir, hukuman yang diberikan oleh hakim. Hakam dan Abu Hanifah itu mengatakan bahwa alasan kenapa liwat itu tidak disamakan dengan orang yang berzina itu karena apa? Hal tersebut bukan di luar tabiat manusia, di luar kenormalan manusia. Sehingga apa? Kalau hal tersebut, maka sesungguhnya dinasnya itu tidak ada hadnya. Mereka berkesimpulan seperti itu. Apalagi manusia, sedangkan binatang saja itu sangat tidak suka dengan hubungan sesama jenis. Apalagi manusia, karena sudah ada namanya kerusakan pada orientasinya, adanya kerusakan pada akalnya, bahkan hal tersebut karena kerusakan dalam jiwa manusia tersebut. Sehingga dengan hal tersebut apa? Pada umumnya itu tidak terdapat dalam nas Al-Quran yang menetapkan hukuman seperti hukuman zina tersebut. Berarti sesuatu yang di luar
kenormalan atau tabiat manusia itu apa? Di Al-Quran itu tidak dihadkan. Padahal di beberapa ayat itu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu sangat melaknat kaumnya Nabi Lut. Akan tetapi dengan hal tersebut apa? Tidak langsung dijabarkan secara letterlek, sehingga apa? Hakam dan Abu Hanifah itu mengatakan hal tersebut tidak bisa dijatuhkan secara had seperti zina. Akan tetapi apa? Kita sebagai seorang muslim itu apa? Harus memakai sesuatu hadis, yaitu apa? Alaikum bisunnati wa sunnatul lafa'u rasidin wal mahdiin. Sesungguhnya apa? Kita itu harus mengikuti sunnahnya Rasulullah, sunnahnya Nabi Muhammad, jalannya Nabi Muhammad, dan juga apa? Jalannya khulafa'ur rasidin. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah khulafa'ur rasidin dan menetapkan suatu hukum bahwa sesungguhnya orang yang melakukan liwat itu adalah hukumannya mati. Baik itu orang yang sudah menikah maupun orang yang belum menikah. Hakam dan Abu Hanifah itu tidak menukilkan hal tersebut dari imam-imam sebelumnya, sehingga itu perlu kita renungkan. Dan juga apa? Di sini dijelaskan, mereka menjelaskan jika maksiat dilakukan menurut tabiat alamiah, hukum cukup dengan had seperti yang telah ditentukan. Untuk hukuman zina, pencurian, dan minum-minuman keras bertolak dari ini, maka tidak ada had untuk persetubuhan dengan binatang atau orang mati. Allah menciptakan tabiat dan fitrah untuk menolak persetubuhan laki-laki dengan penolakan yang amat keras. Berarti apa? Had itu bisa dilakukan itu bila mana apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan kenormalannya, sesuai dengan nalurinya. Misalkan zina itu antara laki-laki dan perempuan itu ada namanya syahwat, ada namanya naluri, ingin mendapatkan sesuatu. Akan tetapi apa? Kalau laki-laki dan laki-laki, persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki itu tidak ada yang ingin dituju. Misalkan orang menikah yang legal atau sah antara laki dan perempuan itu, mereka itu bukan hanya menyalurkan syahwatnya saja, akan tetapi apa? Mereka ingin mendapatkan suatu ketenangan. Mereka ingin mendapatkan suatu kebahagiaan. Mereka ingin mendapatkan namanya keturunan, biar keberlangsungan hidup manusia itu tetap berjalan. Akan tetapi kalau laki-laki dengan laki-laki, apa yang mereka tuju, apa yang ingin mereka inginkan, itu hanya hawa nafsu syahwat belaka, nggak ada tujuan yang lain.
Makanya apa? Dengan hal tersebut itu tetap hal tersebut ditolak sangat keras. Bila yang menghendaki persetubuhan sejenis itu adalah kedua belah pihak, Hakam dan Abu Hanifah berpendapat salah satu dari keduanya merasakan kenikmatan dengan praktek penyimpangannya, tidak saja dikenakan baginya hukuman zina, mungkin lebih keras lagi hukumannya. Begitu pula wanita dengan wanita, jika mereka melakukan hubungan dengan saling merasakan, tidak ada hukuman pasti bagi mereka, karena mungkin ada hukuman langsung dari Allah Ta'ala. Berarti apa? Hal ini itu madorotnya itu lebih besar. Karena apa? Di dunianya saja orang yang melakukan liwat itu sudah diberi azab yang sangat pedih. Misalkan penyakit kelamin, kemudian HIV dan sebagainya. Itu kebanyakan apa? Yang mengalami atau yang menderita itu adalah orang-orang yang mengikuti kaumnya Nabi Lut. Bisa dicek. Kalau di rumah sakit orang-orang yang kena HIV atau penyakit kelamin, setelah ditelusur riwayat hidupnya, itu bukan hanya zina biasa antara laki-laki dan perempuan. Dari 10 kasus itu 8 kasusnya itu adalah orang yang berkelainan, sukanya dengan sesama jenis. Makanya apa? Hukumannya Allah itu akan lebih besar. Orang yang berpegang pada pendapat pertama sebagian besar adalah jumhur mayoritas ulama dan hampir seluruh sahabat. Mereka mengatakan tidak ada maksiat yang lebih besar kejahatannya daripada kejahatan liwat, baru kemudian kekafiran, lalu pembunuhan. Dosa besar ini belum ada yang melakukannya sebelum kaumnya Lut. Mereka layak mendapat hukuman yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun kecuali kepada mereka. Mereka memperoleh berbagai hukuman dengan paduan siksaan yang sangat dahsyat, yaitu dengan kebinasaan, membalik perkampungan, menyapu mereka di atas bumi, merajam dengan batu-batu dari langit, dan mendatangkan musibah kepada mereka belum pernah ditimpakan kepada siapapun sebelumnya. Hal itu akibat besarnya kejahatan yang telah mereka lakukan. Bumi hampir miring karenanya, orang-orang berlarian melihatnya karena takut mereka juga tertimpa azabnya. Bumi juga berteriak kepada Allah Ta'ala, gunung-gunung hampir terlepas dari tempatnya, karena itu laki-laki yang laki-laki yang diperlakukan sebagai pasangan liwat lebih baik dibunuh daripada diperlakukan seperti itu. Berarti apa? Dengan adanya datangnya azab kepada kaumnya Nabi Lut itu apa? Menggoncangkan semuanya yang ada di bumi ini. Bahkan bumi itu hampir miring karena azabnya untuk kaumnya Nabi Lut, karena kemurkaannya Allah Ta'ala. Bahkan gunung-gunung itu hampir terlepas pada tempatnya. Berarti apa? Bagaimana dahsyatnya azab tersebut yang di bawah kemudian dibalik ke atas, kemudian ditenggelamkan, kemudian setelah itu
lempari batu yang sangat panas dari langit. Itu bagaimana rasanya? Makanya apa? Bila mana ada laki-laki yang maaf-maaf diperkosa oleh laki-laki, itu lebih baik dibunuh. Kalau orang yang dibunuh secara biasa, itu berarti apa? Orang tersebut itu terdolimi. Misalkan si A dibunuh oleh si B, si A itu berarti apa? Terdolimi oleh si B. Dan Allah akan namanya menghapuskan dosa-dosa dia, akan menggantinya dengan sesuatu yang baik. Mungkin bahkan dia itu dikatakan mati syahid. Kita jalan baru pulang dari kerja atau dari mana, dari sesuatu yang baik, ternyata di tengah jalan ada orang yang merampok kita, dan sampai mungkin kita itu terbunuh. Maka apa? Mungkin orang yang terbunuh itu bisa menjadi mati syahid. Akan tetapi apa? Orang yang laki-laki yang sudah pernah atau diperlakukan seperti perempuan, mati tidak, tetapi dia itu akan menjalar. Misalkan dia itu diperlakukan dengan hukuman taksir, yaitu dengan ketentuan para hakim. Mungkin apa? Di penjaranya itu dia itu mencari korban yang lainnya. Akan namanya berantai. Yang tadinya objek bisa menjadi subjek. Makanya apa? Hikmah dari hukuman yang diperlakukan oleh Allah Ta'ala kepada kaum liwat itu adalah untuk memutuskan tali kerusakan yang amat besar. Bukan karena Allah itu kejam, karena kalau mereka itu dibiarkan hidup dan hidupnya itu menyimpang, mereka itu akan berbuat aniaya kepada yang lainnya, akan mencari teman lagi. Sehingga dengan hal tersebut kita itu harus selalu berwaspada. Mereka berpendapat tentang persoalan ini, Allah menetapkan hukum had bagi pembunuh. Wali yang dibunuh diberi dua pilihan, apakah menghendaki kisos bagi si pembunuh ataukah diat. Kalau ia itu memilih kisos, ditetapkan hukum bunuh bagi pembunuh. Tetapi kalau wali memberikan maaf dengan meminta diat, pembunuh harus membayar diat. Untuk pelaku liwat diputuskan dengan hukum bunuh. Para sahabat Rasulullah sepakat mengenai hal tersebut. Berarti apa? Hukum bunuh bagi orang yang melakukan liwat itu tidak ada namanya keringanan atau negosiasi. Tidak seperti pembunuhan biasa. Orang yang dibunuh kemudian pembunuhnya itu dihukum had sesuai dengan syariat Islam. Allah itu memberikan dua pilihan kepada ahli warisnya. Apakah akan dilaksanakan kisosnya ataukah dia meminta diat. Kalau dia ahli warisnya itu meminta kisos, berarti apa? Hukum mati itu berjalan.
Akan tetapi kalau misalkan ahli warisnya itu memaafkan dan meminta tebusan atau diat, pembunuhnya itu harus membayar diatnya. Dan membayar diat itu ada yang boleh dibayar kontan, ada yang bisa dicicil sesuai dengan negosiasi dengan ahli waris. Misalkan minta 100 ekor sapi, dikalikan saja, misalkan 1 ekornya 10 juta dikalikan 100, itu berarti apa? Diatnya biar dia itu terlepas dari hukuman hadnya bunuh atau qisasnya bunuh. Itu boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau liwat itu enggak ada namanya negosiasi sama sekali. Sunnah Rasulullah telah membuat dalil secara tegas untuk hukuman tindak kejahatan seperti perkara di atas. Rasulullah dan para sahabatnya telah mengaplikasikan ketentuan tersebut secara nyata bagi pelaku liwat pasca zamannya. Kemudian di sini ada suatu cerita, Khalid bin Walid mengemukakan di suatu wilayah Arab ia pernah menemukan seorang laki-laki mengawini seorang laki-laki layaknya suami istri. Kemudian Khalid lalu menulis kepada Abu Bakar. Menghadapi kasus tersebut, Abu Bakar itu bertanya kepada para sahabat. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, perbuatan itu tidak akan dilakukan kecuali oleh suatu umat yang sangat keji. Berarti Ali bin Abi Thalib itu mengingatkan kaumnya Nabi Lut, sehingga dalam hal tersebut, masalah tersebut, Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang melakukan homoseksual atau liwat itu adalah harus dibakar dengan api, harus dibakar, berarti harus dibunuh. Ini adalah hadis riwayat dari Baihaqi. Padahal kita itu enggak boleh namanya membakar sesuatu. Hatta semut saja kita itu enggak boleh membakarnya. Tapi karena kerusakan yang amat besar yang ditimbulkan oleh liwat, perbuatan liwat, maka di sini dibolehkan namanya orang tersebut dibakar. Berarti amatlah kejam, amatlah berat hukumannya. Karena kerusakannya itu akan membuat yang lebih rusak lagi. Kemudian berkatalah Abdullah bin Abbas bahwa para sahabat memutuskan hukuman mati. Kemudian hukuman Allah kepada kaum Nabi Lut. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan dalam suatu hadis, barang siapa kalian temukan sedang berbuat seperti perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah yang melakukan dan orang yang diperlakukan. Fa'il wa maf'ul yuktal, yaitu baik itu subjek maupun objeknya itu harus namanya kita bunuh. Para sahabat berpegang pada hadis Nabi, Allah mengutuk atau melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah mengutuk orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah mengutuk orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Berarti hadis ini itu Allah itu mengutuk kaumnya Nabi Lut itu sampai dengan 3 kali. Allah dengan Rasulnya itu mengutuk
Bahkan apa? Pezina, orang yang melakukan zina saja kutukannya itu tidak sebanyak itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang melakukan liwat, itu kutukannya itu seperti itu. Satu kutukan saja itu sudah tidak baik, apalagi sampai dengan 3 kali. Rasulullah itu menegaskan, itu pun tidak lebih dari 1 kali dalam hadis tersebut. Akan tetapi apa? Allah melalui Rasulnya mengulang-ulang pelaknatan kepada para pelaku homoseks sampai 3 kali dalam 1 hadis, yang kemudian diperkuat pendapat sahabat dengan ijtihadnya. Maka hukuman bagi pelaku liwat secara tegas ditetapkan dengan hukuman bunuh atau mati. Tidak terdapat perbedaan mengenai cara pelaksanaan hukuman ini. Dari 2 pendapat, perbedaan hanya dalam susunan kata saja, bukan dalam penetapan hukum tersebut. Karena apa? Allah itu sangatlah tidak suka. Kemudian di sini Allah berfirman dalam surat Al-Isra dengan Al-A'raf, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sedangkan dalam surat Al-A'raf ayat 80 dikatakan, walutan itqala liqaumihi ataktunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami sungguh telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia sebelummu. Berarti apa? Dalam surat Al-Isra dengan ayat 32 dengan surat Al-A'raf ayat 80 itu membedakannya itu apa? Karena apa? Fahisyahnya dalam surat Al-Isra itu tanpa alif lam, akan tetapi dengan tanwin. Berarti itu adalah nakirah, hanya perbuatan yang sangat keji. Akan tetapi apa? Ketika Allah itu mengatakan kepada kaum Lut, itu apa? Al-fahisyah, ada alif lamnya. Itu berarti apa? Itu adalah ma'rifah. Berarti alif lam ini maknanya itu istighraq. Istighraq itu berarti apa? Berarti semua kerusakan itu akan berkumpul dalam dosa liwat tersebut. Berarti apa? Dosa liwat itu berbagai kekejian itu ada di dalamnya. Ada di dalamnya, kekejiannya itu sangat banyak. Sehingga apa? Allah itu mengatakan ataktunal fahisyah. Kenapa engkau itu melakukan sesuatu yang sangat buruk, yang sangat keji, yang belum dilakukan atau orang sebelumnya itu belum ada yang mengerjakannya. Sehingga apa? Dengan hal tersebut liwat itu sangatlah besar dan sangatlah dikutuk. Berarti kalau ada orang yang mengatakan bahwa liwat itu tidak ada hadnya, tidak dibenci oleh Allah Ta'ala, maka orang tersebut sudah namanya mengingkari Al-Quran, sudah mengingkari sunnah, apalagi melegalkan
Moga-moga saja negara kita itu tidak sekuler. Karena negara kita itu semakin dirasakan itu akan semakin liberal dan sekuler. Orang-orang yang liwat-liwat seperti ini itu sudah merajalela tanpa ada tinding aling-aling. Wis ora ana rasa malunya, sudah memperlihatkan diri. Itu kita itu harus berhati-hati untuk anak turun kita. Bukan hanya di kota besar saja, bahkan di kota-kota kecil itu sudah banyak sekali. Ribuan. Kemudian apa? Di sini dikatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 19, dan kamu telah berbuat sesuatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Lalu Allah Ta'ala melevelkan liwat sebagai puncak kekejian yang kelewat batas. Allah menyebutkan bahwa perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di bumi ini sebelum mereka, seperti disebutkan dalam surat di atas. Karena apa? Sesungguhnya hati manusia itu tidak menyenangi dan merasa sangat jijik dengan hal tersebut. Telinganya juga terasa terngiang-ngiang, dan fitrah manusia menyingkirkan dari perbuatan melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki yang diperlakukan pada wanita. Dalam surat Al-A'raf ayat 81 dikatakan, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki itu melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Karena apa? Pada saat itu Nabi Lut itu sudah memberikan apa? Tawaran. Ini loh, aku punya anak perempuan, nikahilah mereka dengan sah. Karena waktu itu Nabi Lut itu masih ditemui atau punya tamu seorang beberapa laki-laki yang sangat gagah, yaitu para malaikat. Akan tetapi apa? Mereka itu tidak bergeming dan tidak namanya suka. Berarti hal tersebut sudah berlewat batas. Bahkan binatang saja nggak mau. Karena hal tersebut adalah sesuatu yang menjijikkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya bacakan, dan saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang pantas atau mungkin kurang bisa dipahami karena mungkin masih kedangkalan ilmu saya. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.